Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, rekan-rekan dimanapun Anda berada. Gambleh lagi guys, nyocot lagi, biar pada kebakaran jenggot. Oke guys ya, saya akan membahas lagi tentang seorang spiritual gadungan atau dukun bersorban. Ciri-cirinya banyak guys. Satu, dia menjanjikan kepada seorang pasien yang muluk-muluk dan menjanjikan seorang kepada pasiennya dengan janji yang muluk-muluk, tapi nyatanya sontoloyo bin pekok. Dua, dia mengatasnamakan keturunan seorang wali atau sunan. Itu biasanya dipakai seorang oknum-oknum dukun yang tidak bertanggung jawab. Itu rata-rata mengatasnamakan seorang keturunan wali atau keturunannya sunan. Itu yang biasa dipakai seorang dukun-dukun dobol atau dukun-dukun penipu. Itu biasanya pakai nama begitu. Dia memakai gelar, kalau nggak Gus, Ustadz. Rata-rata 90% dia memakai gelar Gus dan Ustadz. Ya, itu ciri-ciri dukun bersorban atau dukun palsu. Sekarang di Pulau Jawa ini marak seorang spiritual yang mengaku seorang keturunannya wali atau keturunannya sunan, biar untuk memancing si pasien itu menambah yakin, menambah percaya bahwa itu benar-benar keturunan wali atau keturunan sunan. Akhirnya bajunya dibungkus sorban-sorban atau jubah supaya meyakinkan lagi. Tutur katanya dia dibikin lemah lembut, seakan-akan benar-benar dia itu lemah lembut. Padahal itu hanyalah trik sematawaya atau modal nipu penipu. Itu biasanya dia itu pura-pura kata-katanya sopan santun. Kalau sama orang yang belum dikenal itu sopan, nunduk gitu. Jadi itu trik-trik mereka itu buat menipu orang ya begitu. Ketiga, dia berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, biar kata-kata dia itu dipercayai atau diyakinin bahwa dia itu adalah keturunan sunan, biar orang itu semakin yakin dan semakin percaya. Itu rata-rata kerjaannya dukun-dukun dobel atau dukun bersorban itu oknum semua ya. Itu gelarnya nggak jauh dari Gus atau Ustadz rata-rata, tapi maniak semua, mayoritas dia, hampir 90%. Dan selanjutnya biasanya si onom itu banyak trik dan banyak cara atau banyak postur di bajunya itu. Entah sorbannya dikasih apa, terus banyak label lah pokoknya. Banyak label, banyak wallpapernya biasanya. Di rumahnya dikasih foto-foto apa itu, bersama seorang yang terkenal di daerah situ siapa gitu. Biasanya membawa foto-foto dan di fotonya diedit supaya bisa foto bareng kayak bareng gitu. Itu biasanya yang dipermainkan seorang oknum-oknum double itu begitu. Jadi foto, entah foto kiai siapa yang terkenal diambil, akhirnya dibawa ke percetakan atau di editor. Nah disitulah digabungin seakan-akan foto bareng. Itu hanyalah buat mancing-mancing. Terus banyak trik-trik cara yang untuk pasien supaya percaya lagi. Dia memakai modus-modus dengan ilmu-ilmu sulap yang dia pakai. Trik-trik itu yang dia beli dari online atau dari
toko-toko yang dekat di situ, toko sulap atau toko spiritual yang bisa dipesan lewat online atau diantarkan juga ke rumah, itu banyak juga. Dan seterusnya dia bermodalan menyukai barang-barang sejenis keris, terusan batu-batu yang tidak tahu tujuannya kemana batu itu, terus keris-keris yang dibawa diyakinin bahwa ini dari alam gaib atau dari mana gitu, supaya orang itu bertambah yakin bahwa dia itu seorang orang pintar. Padahal pintar membohongin, bukan pintar mengobatin, tapi pintar membohongin. Itu hampir 90% dia punya gelar Gus dan Ustadz. Rata-rata itu hanyalah oknum semua guys ya. Dan seterusnya banyak lambang-lambang di bajunya, entah di mobilnya, entah di rumahnya, itu banyak postur-postur yang aneh-aneh atau lambang-lambang yang terkenal yang dipajang di situ, supaya orang lain datang ke situ tambah yakin bahwa ada lambang-lambang yang terkenal di luar sana nempel di tembok dia. Dan seterusnya dia mempunyai tim khusus. Nah, timnya itu sudah koordinasi sama sang pihak oknum itu juga. Timnya itu mencari mangsa. Ada 5 tim atau 6 tim. Nah, timnya ini mencari mangsa di luar-luar kota sana, menjanjikan kepada orang lain bahwa oh di sana tuh ada ini nih spiritual sakti, namanya Gus Pekok atau siapa Gus Sontoloyo gitu ya. Di sana ada tuh oknum Gus Sontoloyo, dia sakti karena saya udah pernah berobat di sana gratis, nggak bayar katanya. Padahal itu oknumnya semua, itu tim-timnya dia merayu orang lain yang baru kenal. Akhirnya si A ini dirayu-rayu karena dia butuh pertolongan untuk mengobatin saudaranya, akhirnya datang juga ke situ, kena tipu juga. Terus tentunya yang lain juga begitu, modus-modusnya begitu. Di lain tempat itu buka Facebook, buka YouTube, itu timnya juga mengucapkan terima kasih. Oh terima kasih buat Gus Sontoloyo, hari ini saya sekarang sudah sembuh, saya sudah bisa berjalan lagi berkat Gus Sontoloyo. Akhirnya orang yang lain yang melihat kepancing, orang ini sembuh ya ini, padahal sakit stroke udah bisa sembuh. Padahal dia tim-timnya sendiri, CSS-nya si golongan Dukun Sontoloyo itu. Karena itu pernah saya selidikin, pernah saya cari tahu lah itu informasi begitu. Ternyata nah benar apa yang saya duga itu memang benar. Itu sebuah tim dia yang mencari mangsa di luar. Itu memang pernah saya lakukan kepada seorang oknum yang mengaku punya ilmu sakti. Nah, itu timnya banyak guys, ada 6, ada 7 ya. Timnya itu di luar nyari begitu semua, nyari mangsa. Jadi menjanjikan kata-kata yang manis, menjanjikan kalau bahwa saudara saya pernah sembuh sama si A ini, karena diobatin di sana. Dulu katanya kena santet atau kena teluh atau guna-guna, saya bawa kemana-mana nggak sembuh. Nah sembuhnya di sini mas, di tempatnya Gus Sontoloyo ini. Nah akhirnya yang diajak ngomong itu percaya sama si anak buahnya Sontoloyo bin Pekok itu. Itu modus-modusnya begitu. Makanya Anda kalau ketemu orang di jalan atau di terminal atau di mobil, ada sebuah kata-kata begitu, Anda harus waspada ya. Hindari orang-orang begitu. Mending kamu kasih tahu kepada teman-teman kamu, nanya sama teman-teman kamu, bener nggak sih ini begini, bener nggak ya? Soalnya orang yang bener-bener asli Gus, dia tidak bakal menunjukkan sesuatu, apalagi penarikan benda-benda, memindah-mindahkan penyakit, nggak ada. Ustadz yang benar juga tidak ada untuk begitu, nggak ada.
ya. Itu semua permainan dukun. Dukun itu tidak jauh dari penipang. Melesetnya penipuan, dia adalah cabul. Itulah permainan dukun. Makanya dukun itu menyesatkan. Makanya sekarang dukun jarang yang nongol dibungkus pakai sorban, mengatasnamakan agama dibuat kedok. Hati-hati guys, sekarang banyak yang aneh-aneh, mengaku seorang gus, punya pondok pesantren, punya ini, tapi ngaji kagak pernah di YouTube-nya ini. Terus belajar ngaji juga kagak pernah, tapi setiap malam yang diburu apa? Dukun santet. Dukun santet diburu bertahun-tahun tapi nggak habis-habis. Kalau dibilang setia nggak mau. Ada yang bilang ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, ini dukun beneran, dukun santet beneran. Ah, jancuk kali. Ngomongnya gak ngena-ngena. Hanyalah dia memakai kedok agama karena posisi di Pulau Jawa ini mayoritas dan 90% di agama Islam, makanya dia dibungkus dengan kedok agama. Jadi orang yang tidak paham memang mendukung dia. Wah, masa sih orang bersorban bohong? Ah, enggak lah, paling Joko arek ini nyinyir ini tukang pangsos, tukang nyocot doang katanya. Ada yang bilang ini lagi paling aneh guys, pengobatan penipuan, pengobatan sulap, trik sulap disamakan sama rumah sakit. Saya mau tanya Joko Rek, Anda kalau berobat di rumah sakit kalau nggak sembuh berarti rumah sakitnya double. Jangan kau samakan sama rumah sakit. Kalau rumah sakit memang udah ada pengobatan khusus, ya resmi di bawah tim kesehatan, sudah tidak diragukan lagi, ya. Yang saya komplain itu pengobatan penipu, bukan masalah antara spiritual abal-abal sama rumah sakit. Jangan kau samakan. Yang saya komplain itu pengobatan penipu. Anda belum paham mana yang saya sampaikan tentang penipu atau enggaknya, Anda belum paham, ya. Kau pikir orang yang bersoban, orang yang gelarnya Gus itu, kau pikir dia orangnya baik semua? Nggak tentu. Nggak tentu guys. Banyak yang bergelar Gus sifatnya angkara murka juga banyak. Banyak yang bersifat preman, yang hatinya baik juga banyak. Makanya Anda kalau belum paham banget, jangan langsung memonis si A si B. Kalau saya memang berani vonis si A itu dukun penipu, karena semua permainan dia pernah saya lakukan. Dan saya pernah mempraktekkan di saat saya atraksi pemain sulap, ya. Oke, saya akhirin dulu sampai sini. Lain waktu kita sambung kembali. Ada salah dan ucapan yang saya lanturkan pada siang hari ini dan malam hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada.